Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk kita akan bersama-sama bersaat teduh bersama dengan Sektor 5. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Senin tanggal 19 September 2022. Tema kita pada pagi hari ini adalah waspada akan kenikmatan hidup. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mempersiapkan hati kita. Kita akan memujikan lagu pujian dengan judul Tak Mudah Jalanku. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Surga sebab banyaklah duri jerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Meskipun ku penat dan kakiku terluka, tetap harapanku padanya. Suatu hari kelak ku mengasuh di sana, di rumah Bapa yang mulia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada situasi kehidupan dunia yang dapat terlihat begitu menyenangkan dan membanggakan, walau sesungguhnya tidak semuanya bersumber dari sesuatu hal baik dan benar. Bahkan sering kita terbuai dan hanyut dalam kesenangan dan kebanggaan yang kita nikmati karena ada sosok atau pribadi yang seakan menjamin atau mengistimewakan kita. Bahkan ketika kita ada kesalahan yang kita lakukan.
Dalam Amos 6 ayat 1 sampai dengan 7 yang akan kita baca pada pagi hari ini akan diperlihatkan tentang perlunya kewaspadaan untuk memandang diri dan bergaya hidup secara benar agar tidak mengalami penghukuman dan kehancuran. Bapak Ibu, ayat yang mendasari perenungan kita dari Amos 6 ayat 1 sampai dengan 7 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Legiman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami. Kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amos 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Get orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh dari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak Ibu, Israel sebagai umat Allah hidup dalam sebuah situasi yang digambarkan dengan ungkapan merasa aman dan tentram. Kejayaan, kesejahteraan, kesenangan, serta kemeriahan hidup yang sedang mereka nikmati seakan menjadi bukti bahwa mereka tetap mengalami berkat Tuhan walaupun berbuat dan bergaya hidup yang tidak benar. Mereka menganggap diri jauh dari malapetaka, padahal sesungguhnya Bapak Ibu, mereka sedang mendekatkan diri pada penghukuman dari Allah. Karena semua situasi yang terjadi itu diwarnai oleh berbagai perbuatan dosa. Jadi sebenarnya mereka hanya seakan-akan mengalami rasa aman dan tentram. Dan sesungguhnya Tuhan hendak mengingatkan mereka dengan mengajak dan membawa mereka untuk memperhatikan keadaan bangsa, kerajaan, serta daerah lain di sekitar mereka. Ternyata mereka tidak lebih baik dan tidak lebih besar, sehingga janganlah mereka terlalu membanggakan diri dan merasa paling terkemuka serta paling hebat atau yang paling utama. Penghukuman atau kehancuran yang dialami oleh bangsa lain juga dapat dialami Israel jika mereka hidup dalam perbuatan dosa. Bahwa kejayaan, kesejahteraan, serta kemeriahan hidup yang mereka nikmati secara salah dapat berlalu atau hilang dan membawa mereka pada sebuah kehancuran bangsa. Bahkan mereka akan menjadi orang buangan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap berbagai kekuasaan dan kenikmatan hidup yang membuai dan menghanyutkan diri, hingga membuat kita lupa
untuk mewujudkan dan mempersembahkan hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita hidup dalam kesenangan dan kebanggaan rohani atau religius sebagai umat Tuhan? Apakah kita menganggap bahwa sebagai umat Tuhan kita akan bebas dari penghukuman, sehingga membiarkan diri terbuai dan hanyut dalam kenikmatan hidup yang salah? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, jadikanlah kami sebagai pribadi yang tidak hidup dalam rasa aman dan tentram yang palsu. Dan Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan apa yang kami renungkan, apa yang Kau firmankan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam segala waktu dan peristiwa, kita akan berusaha waspada akan berbagai gaya hidup yang dapat menghanyutkan dan membuai diri kita ke dalam kenikmatan dosa. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.